Selamat pagi, namo Sang Adi Budaya, namo budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Jini Darmadita. Saya berasal dari NTB, yaitu Nusa Tenggara Barat. Saya adalah salah satu siswa Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jenerekita, Bandar Lampung. Dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan semester 2 di kampus tersebut. Di kali ini saya akan membahas materi mengenai berdana. Tentu berdana sudah tidak asing lagi bagi teman-teman ya, karena berdana ini sering disampaikan oleh para bante, seseorang pembicara, itu sudah sering dibahas. Bahkan kita pun sudah sering mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita berbicara mengenai berdana, tentu berdana itu adalah perbuatan baik yang sangat mudah dilakukan. Berdana itu merupakan awal dari semua perbuatan baik lainnya. Berdana tidak hanya sebatas pemberian kita berupa barang, berupa uang, tetapi istilah berdana diartikan sebagai melepaskan apa yang kita miliki dan kita memberikan dengan tulus serta ikhlas, baik berupa barang, berupa uang, berupa tenaga, berupa rasa aman, maupun kita harus memaafkan satu sama lain. Itu merupakan bentuk-bentuk berdana. Kita melepaskan keikhlasan kita harus, pokoknya intinya kita harus ikhlas kepada barang kita untuk berdana kepada orang yang membutuhkan. Ibu bapak dan saudara-saudari Dharma yang berbahagia, di dalam agama Buddha ada 4 dana. Tentu yang 4 dana tersebut mungkin ada yang sering dilakukan, ada yang jarang, ada yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui keempat tersebut. Apa aja keempat tersebut, ibu bapak dan saudari Dharma yang berbahagia? Yang pertama, ada yang namanya amisadana. Di dalam agama Buddha, amisadana merupakan dana yang dilakukan dalam bentuk materi. Misalnya, berdana jubah kepada anggota sangha. Nah, ketika kita berdana kepada anggota sangha dengan ikhlas, dengan hati yang gembira, maka kebajikan tersebut tentu akan kita dapatkan. Sama kita dengan memberikan uang kepada pengemis, itu juga merupakan amisadana. Dan ada juga menyumbang pakaian dan makanan kepada korban bencana, itu juga disebut amisadana. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya paricaya dana. Paricaya dana ini selain dalam bentuk uang ataupun materi, kita juga bisa berdana dalam bentuk tenaga. Nah, dalam bentuk tenaga ini yang disebut dengan paricaya dana. Apa saja contohnya, teman-teman? Baik, contohnya itu ya, yang pertama yaitu kita harus membantu ayah dan ibu membersihkan rumah. Kenapa dikatakan
bentuk tenaga, karena tubuh jasmani kita ini ikut membantu kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua itu ada yang ikut berpartisipasi mempersiapkan acara perayaan hari-hari besar. Itu juga disebut paricaya dana. Hari-hari besar itu seperti Waisak, seperti Katina, Maga Puja, begitu. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya dana abaya dana. Abaya dana itu berupa pemberian rasa aman, rasa nyaman, saling memaafkan, dan menyelamatkan makhluk-makhluk yang menderita. Nah, teman-teman dan saudara-saudari Dharma yang berbahagia, ketika kita melihat teman kita meminta pertolongan ataupun makhluk-makhluk yang menderita, kita menolonginya, maka disebut abaya dana. Karena jika kita menolong dengan ikhlas, tanpa pamrih, bersikap ramah ketika kita menolong, tentu yang disebut abaya dana ini akan kita dapatkan manfaatnya secara luar biasa. Teman-teman dan saudari-saudara yang berbahagia. Lalu yang terakhir ini ada yang namanya dhamma dana. Nah, di dalam agama Buddha, dhamma dana ini adalah dana yang tertinggi. Dana dhamma ini dikatakan tertinggi karena kita ini berbagi pengetahuan kita tentang ajaran Buddha. Karena banyak orang yang belum mengerti tentang ajaran Buddha. Banyak orang yang masih kegelapan batinnya itu masih terselimuti oleh rasa keingin tidak tahuannya itu. Kenapa dikatakan demikian? Karena seseorang yang belum mengetahui tentang ajaran Buddha tentu tidak akan tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang baik. Begitu. Nah, ketika kita memberitahunya bahwa di dalam agama Buddha ini salah dan yang itu adalah benar, maka karma baiknya itu kita akan dapatkan. Contoh misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh seorang biku yang memberikan ceramah dharma, memberikan kita pencerahan, itu merupakan dhamma yang tertinggi di dalam agama Buddha. Tidak hanya seorang biku, kita pun bisa dengan cara berbagi pengetahuan kita tentang dharma, begitu. Nah, teman-teman dan saudari-saudara yang berbahagia, jadi mari berdana dengan ikhlas, dengan tulus, supaya kita akan mendapatkan manfaat yang berlimpah-limpah. Jadi jangan mengharapkan imbalan, jangan mengharapkan apa yang kita danakan itu tidak akan bermanfaat bagi kita, itu jangan. Cukup kamu berdana, kamu memberikan apa yang kamu punya kepada orang yang membutuhkan, itu nanti dengan sendirinya karma baik itu pasti akan kita dapatkan. Jadi itu saja perbagian pengetahuan yang saya bagikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada tutur kata yang menyinggung hati teman-teman sekalian, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.